Nah mungkin Anda seperti Rosma ya, baru tahu kalau ternyata tetanus itu bisa mengakibatkan kejang juga ya. Bisa bahaya. Dan itu sangat berbahaya. Iya, Jadi buat banyak ya. Jadi buat Anda yang pengen tahu lebih lanjut tentang apa sih itu kejang tetanus, Anda boleh telepon ya ke 8316 712 atau Anda boleh WA ya untuk bertanya di 0815 770 1032. Nah dokter, selain tadi kita sudah membahas tentang bedanya kejang demam dengan kejang tetanus nih dokter. Pasti ada terapi medisnya atau dok? Iya, pasti betul ada. Sekali ada ya. Jadi tetap bisa diobati ya. Cuman pengobatannya ini memang kalau lebih awal bisa menghindari komplikasi yang lebih berat ya. Iya, tapi sebelum kita ngomongin soal terapi medisnya dokter, ini ada beberapa dokter ini yang tergabung jadi satu. Oh, itu ya. Iya, luar biasa ini. Seven Singers, dokter bisa jelasin nih dokter. Iya. Seven Singers itu penyanyinya siapa aja sih dok? Penyanyi bentar ya, diinget-inget dulu ya. Saking banyaknya 7 itu ya dok. Karena ini beberapa teman-teman ya, jadi ada Dokter Agung, ya, Dokter Neni, kemudian saya sendiri, kemudian Dokter Titin, ya, Dokter Muklis, ya, Dokter Heru Dwi Jatmiko, dan yang satu lagi Ibu Rika. Ibu Rika. Ya, bertuju menyanyi bersama-sama untuk Indonesia. Iya, BTS bersatu berbeda tapi satu. Seven Singers, kita dengarkan bersama-sama. Berbeda tapi satu dari Seven Singers, benar ya? Keren nih. Menceritakan bagaimana Indonesia ini mempunyai berbagai macam budaya, bahasa, suku, pulau. Wah, ribuan ya dok? Iya, 18.000 lebih. Ya. Luar biasa negeri kita ini. Nah, kita kembali lagi nih dokter. Oh iya. Ya, kembali ngobrolin soal kejang tetanus. Nah, bagaimana sih dokter terapi medis untuk mengatasi kejang tetanus ini dokter? Iya, ada beberapa hal, ada pun ya. Kita terima dulu ya. Oke. Kok mati? Mati ya? Kok nggak jadi? Oh, jadi ya. Kita lanjutin ya. Oke. Terapi yang pertama adalah jenis terapi farmakologis, ya, jadi dengan menggunakan obat-obat ya. Jadi ini biasanya ada pemberian untuk anti kumannya, ya, antibiotiknya. Ada juga efek antitoksin ya untuk racunnya ya, beberapa hal yang diperlukan. Kalau antitoksin ya untuk racun yang dikeluarkan oleh kuman ini itu biasanya ada yang menggunakan jenis imunoglobulin ya. Namanya lengkapnya sih sebetulnya HTIG, Human Tetanus Immunoglobulin. Ya, dosisnya ada ya, suntikan intramuskuler ya, saya jelaskan secara detail ya. Kemudian kalau nggak ada yang jenis globulin, biasanya menggunakan anti tetanus serum. Nah ini biasanya disuntikkan kalau kita saat habis kena kaleng ya, dibersihkan ya, paku gitu seperti itu ya. Ini pemberiannya ada sebagian yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah balik, pembuluh darah vena, dan sebagian masuk di otot. Nah ini biasanya nanti di maintenance ya. Ada pemberian antibiotik ya, ini antibiotik ini untuk mengatasi supaya kumannya mati ya. Ini berkembang terus di tubuh ya, banyak tubuhnya yang mati ya. Yang bisa menyebabkan kematian. Iya ya, jadi ini biasanya yang dipakai kalau yang sering dipakai adalah jenis metronidazole ya. Ini banyak ya, Pak. Kemudian ada beberapa hal lain yang biasanya juga diberikan selain obat-obat ini ya, Pak. Mengurangi spasme seperti itu, ada obat anti spasmonya ya. Kemudian juga ada yang lain-lain yang diberikan yang non farmakologis ya. Biasanya ini
yang juga tidak kalah penting adalah yang untuk membersihkan luka, merawat luka. Kemudian juga pasiennya itu biasanya ditempatkan, kalau mau itu biasanya mondok ya, ditempatkan di ruangan yang relatif gelap ya, kalau bisa gelap Oh, ya, karena harus gelap ya dok? ya karena dia peka terhadap cahaya. Nah, dia tidak suka ada cahaya kayaknya mengganggu ya. Kemudian juga mencegah, sementara harus pengunjung harus dibatasi karena dia kalau disentuh-sentuh, halo gimana kabarnya, mau dicabik ibaratnya bisa aku semua. Kasihan orangnya, jadi memang harus sementara dibatasi yang mengunjung. Gitu. Pengunjungnya dibatasi karena dia sangat berespon terhadap taktil ya, sentuhan gitu. Oh, jadi ketika disentuh, misalnya nih dia, saya yang sakit nih dokter. rasanya nyeri badannya ya, dan dia merasa kejangnya mengganggu sekali. Oh gitu. Makanya dia harus dicarikan suasana yang tenang, Ya dok. yang gelap juga. Ya. Nah, ini kadang-kadang kalau terlambat menangani bisa terjadi gagal nafas lah. Makanya biasanya kalau berita-berita yang cenderung ke arah gawat begitu, dia dipasang alat bantu nafas ya, supaya saluran nafasnya itu tidak mengkerut, tidak menutup karena kaku terus. Oh, ya. karena kaku itu ya dokter Iya, ya. jadinya Ya, kita terima telepon. iya, ada telepon. Halo. Halo. Loha. Pagi, selamat pagi. Mau tanya dokter Jamal. Ya. Kaget. Selamat Ya. pagi, Bapak siapa, Pak? Sabto. Oh iya, selamat pagi Pak Sabto, gimana? Sabto. Iya, silakan Bapak, silakan. Monggo Pak. Oh, penyakit kejang atau demam. Penyakit kejang atau demam itu menimbulkan panas di bagian mana dok? Oh iya. Dan apakah pemulihannya itu lama atau beberapa hari dok? Terima kasih. Selamat Iya. pagi. Terima kasih Pak Sabto. Ya, terima kasih ya Pak Sabto. Ya. Oke, ini Pak rajin Sabto nih, pendengar sabar setia. dulu ya Pak. Nanti kita jawab menjelang akhir. Oke. Kita teruskan ya Mbak Ya, Risma ya. kembali lagi. Jadi tadi biasanya dipasang untuk Ya. terakhir kadang-kadang dipasang di lubangi lehernya, Gitu. di tracheostomi ya, supaya jalan nafasnya tidak tersumbat ya, karena kadang-kadang biasanya menjadi mengkerut gitu ya, jadi ada gangguan pernafasan bisa jadi sampai seperti itu ya. Ngeri ya dok? Ngeri sekali ya, jadi harus hati-hati memang ya. Jadi bisa terjadi juga sampai ada gangguan denyut jantung ya, jadi denyutnya jadi tidak teratur, banyak yang terjadi ya. Kadang-kadang denyutnya cepat menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat ya, banyak sekali hal keluarnya ya. Jadi memang kalau terkena tetanus ini sangat berbahaya sebetulnya ya, jadi harus hati-hati. Kita jangan menyepelekan kalau misalkan kaki atau tangan kita terkena benda yang mungkin berkarat ya, mungkin benda itu kotor melukai tubuh kita. Kita harus hati-hati, harus segera dibersihkan, dibawa ke rumah sakit. Nanti biasanya akan disuntikan ya, biasanya anti tetanus istilahnya seperti itu. Nah, untuk penanganan dari tetanus ini sebetulnya ada sistem scoringnya, jadi sistem penilaian untuk menilai apakah itu nanti penyakitnya cenderung menjadi baik atau memburuk gitu ya. Ada beberapa saya bacakan aja sekilas ya. Jadi misalkan kalau datangnya pengobatannya sudah baru dalam waktu 1 minggu atau lebih. Kalau lebih dari 1 minggu diberi nilai 1 ya, 1 ya. Kemudian mulai kejamnya kapan? Sudah sebelum 2 hari atau sesudah 2 hari. Kalau sesudah 2 hari nilainya kasih 1 lagi. Iya, makin banyak nilainya nanti makin bahaya ya. Oh gitu. Iya. Kemudian lukanya itu di mana ya? Kalau misalkan lukanya
di daerah dekat-dekat di perut ya, misalkan di perut, apa luka bakar itu juga bisa ya, atau patah tulang yang terbuka ya sampai tulangnya kelihatan seperti itu. Kemudian apa yang lain-lain itu karena sisa bekas operasi yang kurang tertangani dengan baik itu, kalau karena seperti itu skornya tambah satu, tambah satu lagi. Kemudian ada kejang tidak, kalau ada kejang tambah satu. Iya, ada panas tidak, dan kan kalau si awal belum panas. Kalau panas, panasnya lebih dari 38,5 tambah satu lagi ya. Terus denyut jantungnya, kalau denyut jantungnya lebih dari 120 tambah satu lagi. jadi di scoring ya, dan itu semakin banyak nilainya itu semakin parah ya, semakin berbahaya, semakin berbahaya ya, semakin. Jadi biasanya ada kalau skornya 0 sampai 1 itu berarti tetanusnya ringan saja. Jadi angka kematiannya biasanya ya kurang dari 10%. Kalau 2 sampai 3 ini perlu saya sampaikan agar kita tahu ya, bahwa tetanus itu berbahaya. Tidak usah diamalkan ya, cukup dimengerti ya. Kalau nilainya 2 sampai 3 itu berarti tetanus yang sedang. Ya, angka kematiannya meningkat ya 10 sampai 20%. Kalau skornya 4 itu sudah masuk tetanus berat. Angka kematiannya sudah meningkat lagi 20 sampai 40%. Kalau skornya 5 sampai 6 ya tetanus yang sangat berat. Angka mortalitasnya di atas 50%. Oh ya, jadi harus hati-hati ya, karena ini penyakit yang serius ya. Jadi jangan dianggap sepele kalau kita terkena tetanus ya. Jadi kalau kena luka apa-apa, apalagi lukanya kotor gitu-gitu, segera ke dokter ya untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai gitu ya, biar tidak menjadi tetanus ya. Tapi kadang-kadang tuh orang itu menyepelekan ya dokter ya. Iya benar sih. Gitu ya. Menyepelekan artinya ketika luka yang cukup dalam seperti yang dokter bilang tadi tuh mereka malah santai, nggak usah, nggak apa-apa. Dikasih apa coba dokter? Apa? Kasih minyak tanah dokter. Dikebyur sama minyak tanah itu gimana dokter korelasinya dokter? Ya sebetulnya kalau minyak tanahnya tidak kotor gitu ya. Ya misalkan masih dalam kondisi baru istilahnya gitu ya, mungkin tidak berisiko ya. Tetapi kalau minyak tanahnya sudah bekas pakai ya gitu kan bahaya itu ya. Jadi tidak bersih begitu ya, bisa menambah risiko keparahan dari tetanus ya. Jadi seperti itu. Sebaiknya saat ini kita perlu tahu penanganan tetanus itu segera saja dibawa ke rumah sakit terdekat ya, supaya dibersihkan dan diberi suntikan anti tetanus. Nah dokter, setelah tadi ada gejala-gejala, dokter sudah memberikan bagaimana cara terapi medisnya ya dokter ya. Terus terakhir nih dokter, sebelum kita masuk menjawab pertanyaan nih, tipsnya seperti apa dok? Iya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita tahu bahwa tetanus ini tidak hanya mengenai orang dewasa, ya, jadi bisa mengenai anak-anak, bahkan bayi juga bisa. Oh, bayi juga bisa? Iya, bayi itu biasanya pada waktu proses persalinan yang kurang higienis. Oh, gitu. Pada waktu memotong tali pusar gitu ya, mungkin tidak dikerjakan oleh tenaga yang memang kapabel, yang kompeten begitu, sehingga lukanya tidak bersih ya, dipotong gitu, apalagi